Baik pemirsa TVMU, kembali lagi bersama saya Vini Auleni dalam podcast TV Show TV Muhammadiyah, ngobrol sering tanpa boring, hanya di sini tempatnya. Oke, sekarang kita lanjut lagi nih membahas mengenai bedah laparoskopi bersama Dr. Caroline. Nah, tadi Dr. Caroline sudah memberikan informasi mengenai apa itu bedah laparoskopi, terus penyakit-penyakit dengan perut seperti miom, kista dan lain sebagainya. Nah, sekarang saya penasaran nih, mungkin boleh dokter berbagi pengalaman juga nih dok selama menjadi dokter. Dan tentunya seperti misalnya apakah ada kesulitan selama menjadi ahli bedah laparoskopi gitu dok. Silakan dok, seperti apa tuh dok? Oke, pengalaman yang paling berkesan untuk saya yang tadi sempat saya ceritakan sedikit ya. Jadi pasiennya ini seorang nona sebetulnya, umurnya itu masih 22 tahun ya. Tetapi punya miomnya cukup besar ya, range 4 sampai 5 cm. Dan miomnya ini sudah jatuh di jalan lahir ya, jadi karena masih virgin ya, nggak bisa keluar dari vagina, jadi dia terhalang di situ ya. Dan pasiennya mengalami perdarahan sangat hebat ya, HB-nya itu drop sampai 6, jadi kita harus transfusi dulu sebelum mulai operasi. Nah, akhirnya miomnya itu saya angkat dengan prosedur histeroskopi yang tadi saya sebutkan, histeroskopi operatif ya tentunya, dengan resektoskop. Nah, bahasa medisnya ya mungkin agak-agak nggak ngerti, tapi bisa dilihat nanti. Saya posting itu videonya di Instagram, di IG TV saya. Nah, itu jadi dengan prosedur histeroskopi tadi, miomnya itu direduksi, dikerok ya. Kerokannya itu alatnya resektoskop ini kayak ngerok kelapa gitu ya. Jadi dikikis sedikit-sedikit, miomnya direduksi sampai ukurannya cukup kecil untuk dikeluarkan dari vagina. Ya, jadi tuntas miom terangkat bersih tanpa merusak selaput darah. Pasiennya happy sekali karena sebelum ke saya dia sudah ke beberapa dokter tentunya ya, ke beberapa dokter ahli juga yang mengerjakan prosedur ini. Tetapi semua dokternya bilang, maaf Bu, kita harus mau nggak mau ya harus dikeluarkan lewat selaput darah ya, terpaksa harus merelakan selaput darahnya rusak gitu. Tapi untungnya pasiennya akhirnya ketemu saya, akhirnya operasi bersama saya, miomnya bisa terangkat bersih, selaput darahnya juga utuh, jadi dia sangat happy banget waktu itu. Itu yang paling berkesan buat saya. Nah, kalau untuk sharing tentang prosedur laparoskopi ini juga kita angkat, saya pernah angkat miom ya, miom 10 sampai 15 cm pada seorang nona juga. Jadi nona akan menikah ya, tentunya kan pengen hamil ya. Tapi miomnya itu besar sekali, 10 sampai 15 cm itu berarti seukuran kepala bayi itu di dalam ya, seukuran buah kelapa lah kurang lebihnya ya. Nah, ke beberapa dokter sebelum saya dikatakan harus angkat rahim karena miomnya sudah besar sekali. Tentunya sangat sedih ya, nona mau menikah tapi disuruh angkat rahim. Akhirnya pasiennya ke saya, kita lakukan laparoskopi, angkat miomnya. Nah, pasti ada pertanyaan kan, kok bisa sih miom 10 sampai 15 cm keluar lewat lubang setengah sampai 1 cm? Nah, saya jawab sekalian ya. Jadi miom 10 sampai 15 cm itu akan morselator. Karena itu untuk melakukan bedah laparoskopi ini tentunya tidak semua dokter spesialis obgyn juga bisa melakukan karena ini pendidikannya khusus dan rumah sakitnya juga harus dilengkapi alat-alatnya tentunya untuk prosedur laparoskopi. Ya, jadi untuk memorselasi ini ada namanya morselator. Dia seperti akan mengunyah gitu ya di dalam. Alatnya itu masuk lewat lubang 1 cm, jadi kecil ya. Dia akan mengunyah pelan-pelan dan keluar jadi sosis-sosis kecil miomnya tersebut, bersih ya. Dan tidak ada patologi juga tetap bisa diambil dari miom yang sudah dikeluarkan lewat morselator tadi. Setelah itu ya tentunya rahim direkonstruksi lagi ya, dibuat bentuknya utuh seperti biasa. Sekarang pasiennya sudah menikah dan sudah hamil, anaknya sudah 2 sekarang. Gila, keren banget dokter, ini benar-benar bisa jadi solusi banget ya tadi untuk menikah dan juga orang yang belum menikah tapi mau menikah tentunya kan ingin rahimnya tetap terselamatkan gitu ya dok ya. Iya, betul. Keren banget sih, kalau boleh tahu ini dokter udah berapa lama jadi bedah laparoskopi ini dok? Jadi ahli bedah laparoskopi ini dok? Ahli bedah laparoskopi, waktu itu saya sekolah ke Jerman untuk laparoskopi karena di sana ibu dari ilmu laparoskopi itu ada di Jerman. Saya belajar dengan pionir laparoskopi di sana.
Tahun 2008 saya mulai. Kembali ke Indonesia waktu itu ya karena sistem sandwich ya, pulang pergi. Ya kira-kira dari 2008 sampai sekarang udah berapa tahun tuh? 12 tahun ya, kurang lebih ya. Panjang memang. Pantes ini banget pakarnya ini, pakar. Nah, tapi kalau dari pengalaman dokter sendiri, biasanya kasusnya itu tadi yang sering banget ditanganin sampai akhirnya, oh ini udah laparoskopi, ini beda laparoskopi nih. Itu apa aja tuh dok? Kasus-kasus yang paling sering adalah miom, kista, polip, dan adenomiosis tadi. Itu yang paling sering. Satu lagi adalah hamil di luar kandungan. Pernah dengar kan ya? Jadi hamilnya itu nggak di dalam rahim, tapi di saluran telur. Ya, kalau dia pecah menimbulkan perdarahan sangat banyak di rongga panggul. Ini sebetulnya kondisi emergency ya, mengancam nyawa. Dan kita harus segera tuh menyetop perdarahannya dengan mengangkat si hamil di luar kandungannya ini. Ini juga sangat nyaman kalau kita lakukan dengan laparoskopi ya. Karena prosedur laparoskopi ini karena pendekatannya minimal invasif, resiko perlengketan sesudah operasinya itu juga sangat kecil. Biasanya juga pasiennya lebih cepat untuk hamil lagi setelah prosedur laparoskopi ini. Ya, bisa dibayangkan kalau hamil di luar kandungan, operasi black biasa 10-15 cm, tangan dokternya masuk, obok-obok-obok gitu ya ibaratnya ya. Tingkat perlengketannya bisa hebat setelah itu. Tapi kalau laparoskopi, pendekatannya very delicate ya, sangat halus, dengan lubang yang kecil ya. Sehingga sesudah operasi, kita cuci bersih ya, perlengketannya sangat minimal, hampir tidak ada dengan prosedur ini. Masya Allah. Nah, dokter kan tadi udah jelaskan tuh dok ya. Nah, ini kita buat antisipasi juga nih dok. Mungkin bisa kasih tips-tipsnya nih dok, biar kita para wanita nih bisa terhindar dari penyakit-penyakit tadi yang mana perlu dilakukan bedah laparoskopi gitu. Jadi biar jangan sampai nih kita kena penyakit itu. Tipsnya gimana sih dok? Jadi untuk terhindar dari penyakit ya tentunya hidup sehat ya. Dan lakukanlah screening ginekologi yang tadi sudah saya sebutkan ya. Cek nanti IGTV saya ya tentang screening ginekologi, itu panjang lebar juga tuh bagaimana kita pap smear dan USG transvaginal setahun sekali untuk check up diri sendiri ya. Jadi nanti kalau punya miom atau kista nggak kaget-kaget sendiri, ukurannya sudah besar sehingga perlu diangkat rahim misalnya ya. Jadi yang pertama hidup sehat tadi, healthy lifestyle. Yang kedua lakukanlah screening ginekologi yang teratur untuk semua perempuan. Dan kalau mengalami gangguan haid ya untuk perempuan, misalnya mens banyak atau mens sakit atau mensnya itu terjadi bercak-bercak di luar siklus atau mens tidak teratur, segeralah datang ke dokter ahli untuk dicek ya, jangan dibiarkan ya. Mungkin ada tumor-tumor kandungan yang tadi sudah saya sebutkan ya. Kalau kita tata laksana lebih dini, tentunya hasilnya juga akan lebih baik. Dan untuk pesan saya untuk wanita usia 40 tahun ke atas terutama ya, itu kan menjelang menopause, pramenopause, dan menopause ya. Harusnya kalau kita menjelang menopause, mens itu harusnya makin sedikit, bukan makin banyak ya. Jadi ada kan istilahnya, mau menopause nih, ngabisin, makanya mensnya banyak, itu salah besar ya. Jadi orang kalau mau menopause, logikanya mens harus makin sedikit. Jadi kalau wanita usia 40 mensnya malah makin banyak, ya biasanya disebabkan oleh salah satu tumor kandungan ini. Segeralah datang ke dokter ahli untuk melakukan pemeriksaan USG transvaginal tadi. Gitu. Selebihnya kalau ingin menambah ilmu, silahkan tadi follow IG saya dan YouTube channel saya. Semuanya banyak sekali di sana ilmunya. Bisa dilihat itu informasi-informasinya di YouTube channel ataupun IGTV dokter ya. Sangat informatif sekali, padat dan juga berisi dari penjelasan yang diberikan oleh dokter tadi mengenai bedah laparoskopi dan juga tips-tipsnya untuk kita terhindar dari penyakit-penyakit tersebut. Dan alhamdulillah sekarang kita sudah berada di penghujung acara ini dok, gak berasa nih penjelasan dari baik. Saya ucapkan banyak terima kasih ya dok ya atas tadi. Iya, sama-sama Vini. Ya, sangat bermanfaat sekali. Terima kasih dokter Caroline Tirta. Iya, sama-sama. Jumpa dan kembali lagi kepada pemirsa TVmu. Demikian tadi penjelasan dari Dr. Caroline Tirta Jasa SPOGK, dokter spesialis kebidanan kandungan, konsultan fertility dan hormon reproduksi atau ahli bedah laparoskopi. Jadi untuk teman-teman terutama para muslimah yang ingin mengetahui dan juga menghindari tentang
penyakit-penyakit yang menyerang perut tadi dan juga perlu dilakukannya bedah laparoskopi. Itu dia tadi informasi yang telah diberikan oleh Dr. Caroline dan juga semoga bermanfaat tentunya. Akhir kata saya Vini Auliani mohon pamit undur diri dulu dari program podcast TV Show TV Muhammadiyah, ngobrol sering tanpa boring, hanya di sini tempatnya. Saya Vini Auliani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.